Makanya saya ingin ketemu sama beliau. Oh, oke. Saya ingin ketemu, tanya sebenarnya datanya itu dari mana sih? Mari kita baca putusan pengadilan sama-sama. Jadi jangan ngambil data dari satu pihak, atau mungkin aja dia nggak terima putusan pengadilan sama sekali. Mungkin aja dia cuma disuruh baca, gitu kan. Cuma digunakan lah namanya. Mungkin dia orang yang ada influence ya, atau seorang tokoh, saya nggak tahu. Maka namanya digunakan, nih baca, itu kan. Nah, jangan-jangan seperti itu. Makanya saya rasa penting sekali kita bertemuan untuk mengadu data. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Charlie Chandra. Beliau adalah salah satu korban PIK 2 karena saat ini tanah orang tuanya seluas 8,71 hektar itu sedang dikuasai oleh pengembang PIK 2 melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Mandiri Bangun Makmur. Apa kabar Pak Chan? Santai sekali hari ini kita ya. Iya benar. Baik, Pak. Nah teman-teman, kenapa kita podcast? Karena hari Sabtu kemarin ya, ada sebuah berita yang sangat menghebohkan. Nah, beritanya itu dimuat oleh sejumlah media di Tangerang. Narasumbernya adalah Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM. Nah, narasumbernya adalah koordinator AMM bernama Rimbo Bugis. Beliau menyesalkan kepada PP Muhammadiyah mengapa terlibat dalam kasusnya Pak Charlie Chandra. Nah, bahkan Pak Rimbo ini meminta agar Muhammadiyah itu menindak tegas Bapak Gufroni, yaitu Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, yang selama ini memang menjadi kuasa hukumnya Pak Charlie ya. Tuduhannya menarik, katanya Pak Charlie ini kan mafia tanah, ngapain dibelain, merusak nama dan citra Muhammadiyah. Nah, ini buat saya sangat menarik juga Pak Charlie. Buat saya juga menarik. Menarik kan? Karena tuduhan Bapak Charlie mafia tanah ini bukan hanya dari AMM aja nih, tetapi juga salah satu kuasa hukum dari PIK 2, yaitu Mu'anas Alaidit. Iya, ya. Narasinya sama. Dan Pak Mu'anas ini sama Pak Charlie sedang dilaporkan ya Pak Charlie ya? Iya betul, saya sedang laporkan dia. Di Polsek Jakarta Utara. Kelapa Gading? Di Yosudarso. Oh, Polres Jakarta Utara teman-teman semua. Nah, yang menarik ini, kenapa ya kok muncul tuduhan bahwa Pak Charlie ini mafia tanah? Saya juga nggak tahu, saya nggak kenal dia. Setahu saya juga dia bukan pengacara dari pihak lawan. Emang dia pengacara? Nah, ini yang menarik di situ. Tiba-tiba muncul, dan sebetulnya juga kalau saya baca ya, juga dari statementnya Pak Gufroni, beliau sebetulnya sudah berkali-kali dituduh nih. Karena waktu itu bahkan dia sempat katanya curhat kepada Pak Busro Mukhodas, dan Pak Busro Mukhodas mengatakan bahwa program membantu para korban mafia tanah ini adalah program resmi dari Muhammadiyah. Betul. Dan itu juga disampaikan 2 kali ya. Hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin, dan satu lagi mungkin sebulan yang lalu ya, agak lupa. Iya, ketika waktu jumpa pers dengan Pak Haji Fuad dan Pak Charlie. Betul. Dan ya, kalau yang hari Sabtu kemarin itu khusus Pak Charlie ya, karena akan dipanggil oleh Polda Banten. Nah, waktu yang pertama kali itu, yang waktu konferensinya Pak Fuad, itu yang bicara langsung Pak Busro. Yang Sabtu kemarin, kalau yang Sabtu kemarin ketuanya, ketua LBHP. Iya benar. Berarti ada 2 petinggi dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwa memang Muhammadiyah ini menjadikan kasus PIK 2 sebagai salah satu program kemanusiaan gitu. Betul. Ya. Nah, Pak Charlie, kalau menurut Pak Charlie, kenapa kok ada tuduhan bahwa dari AMM ini bahwa Bapak ini mafia tanah? Saya juga bingung karena saya nggak kenal dia. Saya juga nggak pernah dengar nama dia. Saya nggak tahu apakah dia pengacara atau bukan, apa urusannya. Dan yang membuat saya bingung,
data yang dia peroleh itu dari mana. Sepertinya narasinya itu sama dengan narasi yang diceritakan oleh Mu'annas Al-Aidid dalam Twitternya. Nah, waktu itu waktu Mu'annas masih aktif ya, sekarang kan sudah nggak aktif lagi di Twitter. Waktu itu saya tanya, kenapa Anda menyebut saya sebagai mafia tanah? Kenapa Anda bilang ada putusan pidana gitu? Putusan pidana yang mana? Kemudian Mu'annas upload putusan pidana 596. Oke, itu kasus apa tuh Pak Charlie? Kasus itu terkait pemalsuan cap jempol Paul Chandra. Tapi sepertinya Mu'annas ini menganggap Paul Chandra itu satu hubungan keluarga dengan Sumita Chandra, ayah saya. Padahal nggak ada hubungannya. Hanya nama Chandranya yang sama ya? Iya, makanya itu harus dibaca putusannya, baru bisa mengerti sebenarnya kedudukan posisi kasus ini seperti apa. Paul Chandra itu pemilik tanah yang kemudian dijual kepada Khairil Wijaya. Betul. Nah, kemudian Khairil Wijaya menjualnya kepada bapaknya Pak Charlie, Pak Sumita Chandra ya? Betul. Paul Chandra ini adalah pemilik aslinya yang menggunakan nama Tepitnyo. Jadi Tepitnyo bukan pemilik asli tanah itu, dia hanya digunakan namanya. Jadi kalau ahli warisnya atau cucu cicitnya merasa neneknya memiliki tanah, itu nggak benar. Dan dari mana kita bisa tahu? Itu ada di putusan pengadilan. Silahkan dibaca aja. Jadi Tepitnyo ini merupakan orang yang menggarap tanahnya Paul Chandra ya Pak ya? Iya, namanya hanya digunakan aja. Betul. Nah, kasus ini pun bergulir karena ahli warisnya Tepitnyo itu menganggap bahwa tanah itu adalah tanah neneknya. Ya, sangat aneh. Udah 35 tahun baru dia mengaku sebagai pemilik. Iya, padahal kan dia itu hanya penggarap ya Tepitnyo. Tepitnyo waktu itu penggarap, betul. Penggarap, cuma kebetulan oleh Paul Chandra namanya dipakai dalam akta. Pakai di akta. Nah, kemudian waktu sidang perkara itu dalam sebagai saksi ya, Tepitnyo mengatakan bahwa tanah itu memang punyanya Paul Chandra. Iya, betul. Makanya waktu ini kan kasusnya digugat oleh Eva ya? Vera itu sebagai? Vera itu sepupunya kalau nggak salah. Yang mengaku menerima hibah dari Tepitnyo. Jadi Tepitnyo ini sudah menjual ke Khairil Wijaya dan juga sudah menjual ke ayah saya. Kemudian dia menghibahkan tanah yang sama ke Vera. Ya Vera, oke. Nah waktu di sidang itu memang di pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri ya, Vera menang. Kemudian di tingkat banding Vera kalah total. Vera kalah karena ada bukti bahwa tanah itu memang bukan punya Tepitnyo gitu ya. Pertimbangan hakim yaitu adalah pada saat AJB dari Tepitnyo ke Khairil, Tepitnyo itu ikut hadir di dalam pertemuan dengan notaris. Dan kemudian Tepitnyo membuat 2 surat kuasa, nomor 17 dan 18. Ini akte kuasa notaris. Yang intinya mengizinkan ayah saya untuk merubah nama sertifikat tersebut dan menjualkan tanah itu ke orang lain. Oke, berarti menang di pengadilan banding ya. Kemudian di kasasi menguatkan semua. Jadi, nah teman-teman semua untuk apa ya? Ini ada satu bukti ya bahwa PP Muhammadiyah memang terlibat langsung dalam masalah PIK 2 ya. Nah, kita ini akan kita kutip ya pernyataan dari Ketua LBHAP PP Muhammadiyah waktu konferensi pers hari Sabtu yang lalu ya. Kita simak sebentar teman-teman. Terima kasih Pak Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama di Aula Kiai Haji Ahmad Dahlan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam rangka mendiskusikan satu hal yang sangat penting ya bagi kita semua soal dugaan kriminalisasi PIK 2. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang yang di Islam.
Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena seharusnya yang hadir dan memberikan sambutan ini adalah pimpinan. Cuman karena memang agenda pimpinan ini sangat padat, ya, sedangkan kita ini harus segera menyikapi persoalan ini, maka Pak Busyro Mokodas, ya, selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membawahi bidang hukum dan HAM yang seharusnya hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf tidak bisa hadir, namun beliau menitipkan salam kepada kita semua. Gitu. Ya. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat antusias, ya, yang memberikan kepercayaannya kepada kami. Kami merasa sangat terhormat sekali atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, untuk bersama-sama menyuarakan apa-apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran. Gitu ya. Ini bagi kami kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Jadi PP Muhammadiyah juga tidak ada artinya tanpa dukungan, tanpa kebersamaan dengan kita semua. Jadi kebersamaan kita adalah kekuatan. Kemudian perlu kami tegaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa advokasi, ya, terkait dengan PIK 2, kami menegaskan bahwa ini adalah program kelembagaan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena di luar sana kan banyak opini-opini yang seolah-olah ini individu-individu yang mengatasnamakan Perserikatan Muhammadiyah. Dengan ini kami tegaskan bahwa advokasi PIK 2 itu telah melalui proses pengkajian baik secara akademik, ya, dan objektif, ya, terkait dengan persoalan tata ruang, ya, di mana tata ruang yang seharusnya diperuntukkan untuk sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian dilakukan perubahan berorientasi kepada kepentingan segelintir orang, persoalan lingkungan, persoalan pembebasan lahan yang sangat miris, ya, dan kemudian juga dugaan-dugaan kriminalisasi, ya, terkait dengan pembebasan lahan. Ini kami pada waktu yang lalu juga bersama dengan Pak Busyro Mokodas juga dan Pusat Muhammadiyah juga langsung datang ke lapangan, langsung menemui warga di Klunju pada saat itu, ya. Jadi langsung mendengar bagaimana jerit, bagaimana tangis dari masyarakat. Jadi ini adalah amanah, ya, amanah kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperjuangkan. Ini adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Muhammadiyah itu berdiri karena dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah itu tidak melihat, ya, agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tidak melihat rasnya apa. Semua yang menjadi korban penindasan insya Allah dibela oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itulah komitmen dari kami. Teman-teman, demikianlah videonya. Kita kembali ke Pak Cari. Pak Cari, kalau Bapak melihat sebetulnya ada apa ya dengan si Rimbo Bugis ini, ya? Kenapa tiba-tiba dia muncul? Ada nggak kira-kira kaitan antara, ini analisa Bapak aja, ya, kaitan dia dengan PIK 2? Saya nggak tahu, ya. Makanya saya ingin ketemu sama beliau. Oh, oke. Saya ingin ketemu, tanya sebenarnya datanya itu dari mana sih? Mari kita baca putusan pengadilan sama-sama. Jadi jangan ngambil data dari satu pihak, atau mungkin aja dia nggak terima putusan pengadilan sama sekali, mungkin aja dia cuma disuruh baca, gitu kan? Cuma digunakanlah namanya, mungkin dia orang yang ada influence, ya, atau seorang tokoh, saya nggak tahu, maka namanya digunakan, nih baca, gitu kan? Nah, jangan-jangan seperti itu. Makanya saya rasa penting sekali kita bertemuan untuk mengadu data. Oke. Sama-sama baca itu putusan pengadilan. Bisa diperlihatkan nggak Pak Cari? Jadi ini adalah putusan pidana 596. Putusan pidana 596 ini yang sebagai terdakwa itu adalah Paul Chandra. Oke.
Paul Chandra itu tidak ada hubungan keluarga dengan Sumita Chandra, ayah saya. Hanya nama belakangnya Hanya nama sama. belakangnya sama. Oke. Tapi nama itu keren sih, banyak yang pakai ya. Iya, banyak yang pakai, tapi juga mereka seperti bingung, ini orang yang sama atau bukan. Padahal nggak ada hubungannya. Nah, jangan-jangan kalau ada nama Chandra Darusman, jangan-jangan saudara juga. Semoga enggak. Ada Chandranya kan. Oke, langsung. Nah, putusan pidana ini yang selalu dipakai untuk menyerang kita. Bahwa kami adalah maling, mafia tanah, melakukan pemalsuan. Perlu saya tegaskan sekali lagi, Paul Chandra dalam putusan pidana 596 nggak ada hubungannya sama ayah saya. Orang yang berbeda. Dia sebenarnya penjual. Iya. Dan ini juga kasusnya nggak ada kaitannya dengan keluarganya pacar ya? Nggak ada. Tapi kalau kayak kasusnya si Paul Chandra itu ya, oke. Nah, ketika Paul Chandra melakukan cap jempol atas AJB tanah ini ke Chairul, dan kemudian Chairul ber-AJB ke ayah saya, padahal sertifikat kan atas nama Tepitnyo. Oke. Jadi dia diputuskan bersalah atas pemalsuan cap jempol. Yang seharusnya Tepitnyo yang cap jempol, malah ini Paul Chandra. Ini putusannya tahun 93 ya? 93. Wow. Oke. Dalam putusan ini dia mengakui bahwa dia sebagai pemilik yang asli. Tepitnyo hanya digunakan namanya. Ada di sini ya? Oke. Ada. Oke. Dan mungkin kalau bukan orang hukum, saya juga bukan orang hukum, tapi saya diajari dan saya belajar membaca putusan. Putusan pidana ini tidak ada urusannya dengan kepemilikan. Putusan pidana tidak masuk ke ranah perdata. Oke. Jadi putusan ini hanya menyatakan Paul Chandra bersalah. Itu aja. Sekali lagi, Paul Chandra dengan Sumita Chandra tidak ada hubungan keluarga. Nah, kemudian Vera menerima hibah bermodal dengan putusan pidana ini. Ini kan ada putusan pidana, berarti AJB dari Tepitnyo ke Chairul dan Chairul ke Sumita Chandra nggak sah dong. Oke. Ini Vera ini menerima hibah, maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Oke. Dengan modal 596 ini. Oke. Itu putusan perdata nomor 82 garis miring PDT titik G garing 1997 Pengadilan Negeri Tangerang. Ini dia ya putusannya. Oke. Intinya pada putusan ini disebut bahwa ayah saya kalah. Oke. Chairul Wijaya dan ayah saya dinyatakan sebagai orang yang pihak yang kalah. Dan AJB dari Tepitnyo ke Chairul dan kemudian ke ayah saya batal putusan ini. Nah, tentu kan ada upaya banding. Iya. Kemudian kita mengajukan banding, ada namanya putusan 726. Ini tahun banding ke Pengadilan Tinggi Serang ya. Oke. 19. Ini Pengadilan Negeri 98. tahun 98 bandingnya. Jadi langsung banding. Nah, menarik ya, dalam putusan ini justru membatalkan putusan yang ini ya. Yang pertama. Membatalkan putusan yang ini. Oke. Ya. Isinya apa nih Pak putusan? Isinya adalah sah AJB antara Tepitnyo ke Chairul dan AJB dari Chairul ke Sumita Chandra adalah sah dan mengikat menurut hukum. Oke. Selesai. Oke. Namun pertimbangan hakim juga itu karena Tepitnyo membuat surat kuasa nomor 17 dan 18 yang tadi saya cerita itu. Oke. Jadi sebenarnya Tepitnyo itu sudah tahu bahwa tanah ini dijual dan dia sudah menyetujui. Maka putusan 596 ini dikesampingkan sebagai bukti. Oke. Dan ayah saya sudah dinyatakan sebagai pembeli yang beretikat baik. Oke. Ya, ini putusan bandingnya ya. Ya, nah ini harus dibaca karena ini menceritakan semuanya secara dengan kebenaran gitu. Iya. Kalau nanti misalnya Pak Rimbo Bubis ketemu dengan pacarnya, pasti akan baca ini ya. Saya bantu jelasin kalau dia nggak ngerti. Saya khawatir orang memberi informasi kepada Pak Rimbo nggak memberitahukan yang ini ya. Iya. Oke. Pak, setelah banding, Pak Tis si Pera ini akan melawan juga kan? Dia mengajukan kasasi ya. Ada kasasi 3306. Nah, ini dia kasasi. Ini di tahun 2000. Tahun 2000. Jaraknya panjang juga ya.
93, 98, 2000. Udah lagi 2 tahun setelah itu. Namun putusan ini kalah. Jadi ini menguatkan putusan banding. Berarti si Vera dikalahkan Vera ya. dikalahkan. Vera Juniarti Iya. Hidayat. Betul. Nah, ini. Jadi ternyata Pak Charlie ini dalam perkara ini kalah di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, kemudian menang di tingkat banding dan kasasi. Betul. Artinya kasus ini sudah inkrah. Ada lagi PK. Oh ada PK ternyata. Ada PK. Oh ternyata Nomor 250. ternyata si Vera masih penasaran mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasilnya apa Pak Charlie? Menguatkan putusan sebelumnya. Oh. Jadi kalah juga Vera. Ini udah benar-benar kuat ini. Udah benar-benar kuat. Udah punya keputusan Iya. hukum tetap dan mengikat. Betul. Dan sudah inkrah. Makanya saya bingung dari pihak mereka itu bilang ada putusan pengadilan mereka menang, ada putusan pidana kami kalah sebagai mafia tanah. Saya bingung itu putusannya mana. Saya pengen lihat. Kalau memang ada, saya mungkin nggak tahu. Maka saya ingin ketemuan dengan para pihak ini. Namanya siapa saya lupa. Pak Rimbo. Ya. Rimbo Bugis ya. Sama satu lagi siapa? Paman siapa? Oke. Ada dua orang ternyata mari ya. kita adu data aja. Mungkin aja data mereka salah. Mungkin aja sebenarnya mereka tidak ada maksud yang tidak baik. Oke. Kapan kira-kira nih Pak Rimbo dengan ini akan dipanggil Pak? Akan undang ya untuk bertemu ya. Saya kapan aja bisa. Kapan aja? Kapan aja bisa ketemu, nggak apa-apa. Berarti kan ada surat ya, akan disampaikan atau undangan yang seperti apa? Saya juga nggak tahu ya, apakah nanti perlu ada undangan atau enggak. Tapi kalau memang dari tim LBH Muhammadiyah nanti mau mengundang, pasti ada surat undangan yang resmi. Ya. Oke. Pak, kalau nanti dia nggak mau datang, nggak mau mengklarifikasi, kan ini arahnya ke fitnah ya. Pencemaran nama baik yang Bapak rasakan? Saya nggak tahu, tapi saya tidak mau terlalu menyerang orang-orang ini karena saya juga nggak kenal. Mungkin aja mereka salah langkah, mungkin saja mereka terjebak. Jadi kalau mereka tidak datang ya sudah biarkan saja. Saya tidak akan mengambil langkah hukum kecuali diulangi lagi. Tapi selama ini tuduhan Bapak sebagai mafia tanah, gimana reaksi keluarga? Mereka nggak peduli sih. Nggak peduli, kenapa? Nggak peduli. Iya silakan aja. Ini kan kita lawan PIK 2. Sebenarnya yang tanah itu sekarang ada di pihak siapa? Iya. Faktanya adalah tanah itu sekarang ada di PIK 2. Betul. Bukan di saya. Kalau saya mafia tanah itu sekarang saya kuasai dong. Iya. Yang kuasai tanah itu kan PIK 2. Iya, benar. Lagi pula kalau misalnya modus mafia tanah itu jelas ya. Dia melibatkan aparat. Entah di aparat penegakan hukum, di BPN juga gitu. Benar. Ya. Dan bahkan juga di pengadilan. Nah, Pak Charlie kekuatannya di mana? Pengadilan, putusan pengadilan ada. Bahkan SP3 terhadap saya juga sudah ada. Jadi kalau saya dituduh sebagai maling atau mafia tanah, ada laporan dari PIK 2 sebelumnya atas penggelapan sertifikat SHM5-Lemo ini. Betul. Yang sudah di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Ya, yang menarik juga ayahnya Pak Charlie itu membeli tanah itu tahun 1988 ya. 89 sudah disertifikatkan. Aman selama bertahun-tahun. Tiba-tiba 2013 ada yang mengklaim menggunakan preman ya. 2015 ya. Betul, 2015 mereka menguasai tanah itu dan itu sudah diakui. Justru itu dalam surat-surat yang dikirim ke BPN, mereka sudah mengakui menguasai tanah itu di tahun 2015. Dan yang menarik ketika menguasai mereka nggak punya surat apapun kan? Nggak punya, cuman bermodal surat kuasa dari Tepitnyo, ahli waris Tepitnyo. Dan PIK 2 melalui PT Mandiri Bangun Makmur baru mempunyai sertifikat tahun 2023. Tahun 2023. Jadi selama 8 tahun dia mengklaim, sementara sertifikat tanahnya tetap di Pak Charlie. Betul. Jadi makanya kalau mafia tanah dari mana alurnya ya? Betul. Dan ini yang menjadi dasar gugatan kita di Pengadilan Jakarta Utara juga. Oh ya, Pak Charlie ini teman-teman sedang menggugat PT Mandiri Bangun Makmur dan juga PT Agung Sedayu ya. Dengan tujuan perbuatan melawan hukum terkait dengan perampasan tanah itu ya. Ya betul. Jadi sebetulnya ini dari Pak Rimbo ini mesti hati-hati dalam kasus ini ya. Karena ini bisa terseret ke dalam pidana juga ya. Ya sebenarnya sih yang lebih mengkhawatirkan itu adalah nama baik
Kalau memang beliau punya nama baik, itu harus dijaga. Jangan hanya mengeluarkan statement tanpa melihat fakta atau bukti yang ada. Ya orang bisa salah Pak Roman, dan itu saya nggak langsung menjudge kalau dia itu orang jahat atau yang sengaja mengeluarkan berita bohong, bisa aja ada kesalahan. Nah Pak Cari, yang saya mau tanya nih, laporan terhadap Mu'annas Al-Aidid sejauh ini sudah sampai di mana? Minggu lalu saya sudah dipanggil sebagai untuk klarifikasi ya, dan sudah saya berikan semua data-datanya. Namun hari ini mau saya berikan lagi data susulan. Tuduhan pelanggarannya apa terhadap Mu'annas? Tuduhan pelanggarannya yang saya permasalahkan sangat simpel, yaitu video pernyataan dari Mu'annas Al-Aidid yang menyebut saya sebagai setan. Oke. Tahu saya masih hidup. Itu artinya sebuah apa ya? Kayak analogi atau apalah, Bapak tuh orang jahat gitu. Silahkan buktikanlah kalau saya setan. bukan karena dituduh mafia tanah, bukan? Kedua, mafia tanah. Paling teriak maling. Maling teriak maling. Oke. Sudah saya jelaskan ke penyidiknya, pada saat pembuatan video itu, kasus ini sudah SP3. Dan yang dituduh kepada saya bukan pencurian. Pemalsuan yang dituduh, dan itu sudah SP3. Pemalsuan bukannya maling. Pemalsuan bukan maling. Dan memang si Mu'annas itu waktu itu berkuar-kuar di video bahwa dia akan mengajukan pra-peradilan. Jadi kondisi saat itu adalah sudah SP3. Pra-peradilan belum diajukan. Satu lagi adalah bahwa saya itu tukang peras. Buktikan saja bahwa saya tukang peras. Itu pasalnya apa Pak yang dikenakan terhadap Mu'annas? Saya kurang tahu. Ketika Bapak melapor itu pasalnya pasal Undang-Undang ITE. ITE ya? Oh, karena dia melakukannya di medsos ya? Iya, tapi nanti akan didalami lagi karena kemungkinan besar akan menjadi pasal-pasal yang lain juga. Berarti masih berkembang ya? Masih berkembang, ya. Udah ada saksi yang dihadirkan? Sudah. Sudah, berapa orang? Minimal 2 sudah ada. Sudah ada ya? Sudah. Siapa aja tuh Pak Candi? Ada dari satu, belum bisa saya bilangin dulu, tapi nanti setelah mereka datang menghadap sendiri. Nah, berarti ada 2 ya? Ada 2. Iya. Pak Cari ini kan sekarang Pak Cari bermasalah dengan Pak Rimbo ya, dari AMM. Harapan Bapak terhadap Pak Rimbo apa nih? Harapan saya, kita bertemu aja, mari kita adu data. Mungkin Bapak bukan orang jahat, bukan orang yang sengaja untuk menyebarkan berita bohong. Mungkin aja Bapak nggak tahu. Maka kita bertemu, adu data aja. Di depan publik ya. Iya. Ya teman-teman, memang kasus PIK 2 ini sangat sensitif dan melebar kemana-mana ya. Betul. Kalau saya lihat dulu si Rofi sering bersuara, sekarang udah nggak lagi ya. Rofi itu siapa ya? Rofi ada salah satu orang yang membela PIK 2. Rofi, Mu'annas kan udah nggak bersuara lagi tuh di media tuh. Sama pokoknya sekarang kayak mereka udah nggak begitu bersuara. Nah, mungkin mereka menggunakan tangan-tangan orang lain sekarang. Jadi tiba-tiba ini muncul ya AMM ya. Tapi justru ini yang kita tunggu-tunggu Pak Roman. Tunggu-tunggu gimana? Kesempatan kita untuk adu data. Oh, data. benar. Nanti akan clear ya. Yang mudah-mudahan lah antara Bapak dengan Pak Rimbo ini ya baik-baiklah ya, bisa selesai dengan baik. Artinya ada pemahaman yang sama tentang kasus ini, betul. Tentang posisi Pak Cari dalam kasus PIK 2, juga tentang ya setiap orang kan memang boleh berpendapat ya. Mungkin termasuk Pak Rimbo gitu ya. Mudah-mudahan datanya bisa lebih diluruskan kalau ketemu gitu ya. Ya, kalau ketemu saya kasih datanya. Silakan dibaca, mau saya jelaskan juga boleh. Nanti setelah dibaca semuanya, kalau memang masih berasa bahwa saya mafia tanah, silakan keluarkan statement kedua. Iya, saya juga nih nggak bisa konfirmasi ke Pak Rimbo karena saya juga nggak tahu nih nomor kontaknya beliau, hanya baca di media aja nih, di Tangerang Express ya. Ya mudah-mudahan kalau Pak Rimbo nonton ya video ini, merespon lah, bertemu aja dengan Pak Charlie gitu, Pak Charlie ya. Kita bertiga lagi duduk di sini ya. Iya. Atau dengan Pak Guproni sekalian. Boleh. Karena Pak Guproni yang jadi sasaran tembak ya. Oh iya. Iya. Karena emang yang saya tahu ya, selama saya bisa dibilang rutin ya mengangkatnya kasus Pak Charlie ya, dan selalu bertemu dengan Pak Guproni. Pak Guproni itu kan jiwa sosialnya tinggi ya. Kalau nggak salah Pak Charlie juga nggak membayar beliau kan ya, sifatnya apa namanya,
Sama sekali enggak. Ada istilahnya kalau menggunakan pengajar Lawyer fee. Lawyer fee bukan? Nggak ada. Ada istilahnya apa? Pokoknya istrinya memang nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Nggak ada. Karena memang Pak Charlie ini ketika dulu kasus yang pertama yang sampai ditahan itu udah habis-habisan Pak ya. Dan sebetulnya Pak Charlie juga sangat bersyukur ya bertemu dengan orang seperti Pak Gufroni. Betul. Yang punya jiwa sosial tinggi dan juga bersyukur sekali dengan Muhammadiyah ya. Betul, karena Pak Gufroni hanya menjalankan tugas. Betul. Dari perintah dari lembaga PP Muhammadiyah. Iya. Jadi ini bukan atas inisiasi Pak Gufroni sendiri. Tapi mungkin Pak perlu juga nih Bapak cerita gimana sih awalnya ketemu dengan Pak Gufroni sampai Pak Gufroni ini bisa jadi kuasa hukum Bapak. Oke, saya kan sudah ketemu Pak Gufroni beberapa kali di beberapa acara. Jadi memang itu bertahap. Nggak langsung ketemu, langsung tekan kuasa, enggak. Waktu itu udah bertemu beberapa kali di lapangan. Dan kemudian karena saya kembali dikriminalisasi lagi, maka saya mencari tim lawyer. Nah waktu itu saya disarankan ke Pak Gufroni. Oleh siapa tuh yang disarankan? Itu disarankan oleh, saya lupa siapa, tapi karena Pak Gufroni sering datang, jadi disarankan Pak Gufroni sama Pak siapa? Pak Kozinudin sama Pak Juju, itu kan semua satu grup. Betul. Jadi sekarang ini seperti yang Pak Roman tahu kan, kemarin waktu saya didampingi di Polda Banten kan itu rame-rame. Pak Kozinudin datang, Pak Gufroni datang, dan sekarang yang di Pengadilan Jakarta Utara itu kan Pak Fajar Gora. Itu semua kerjasama untuk bantu kasus ini. Dan Pak Fajar Gora juga pro bono. Pro bono, ya, ya ini dia istilahnya. Jadi hubungan Pak Charlie dengan Pak Gufroni itu jadi statusnya pro bono. Betul. Jadi nggak dibayar. Ya. Luar biasa. Jadi Luar memang biasa. lebih ke sosial. Nah terus bisa langsung kontak dengan Pak Gufroni gimana lanjutnya? Waktu itu ketemu di mana gitu, di lapangan, karena nomor telepon, ya dari situ. Ya. Terus langsung ke PP Muhammadiyah ya? Waktu tanda tangan kuasa kan langsung di PP Muhammadiyah. Di aula ya waktu itu ya? Iya. Banyak media yang hadir ya? Betul, saya juga kaget. Wow. Ya jadi memang kalau dibilang, kan kesannya di sini ya, Pak Gufroni itu mempermalukan, telah mencoreng integritas Muhammadiyah. Jadi sebetulnya justru Muhammadiyah lah satu-satunya organisasi Islam terbesar yang sekarang turun ke PIK 2 ya. Saya rasa orang tahu sebenarnya lah. Iya, betul. Ya teman-teman, barangkali Bapak mau ada pesan deh untuk Pak Rimbo, silakan. Ya, saya undang Pak Rimbo ya. Siapa namanya Pak Rimbo? Sama satu lagi paman siapa gitu. Oke. Saya undang, kita ketemuan, kita bicara baik-baik, kita bahas kasus ini. Dan kalau setelah pertemuan tersebut Bapak masih berasa saya mafia tanah, silakan keluarkan statement kedua. Dan silakan laporkan gitu. Silakan laporkan saya sebagai mafia tanah, nggak apa-apa. Yang penting data dibaca dulu, putusan pengadilan dibaca dulu sebelum bersuara. Ya teman-teman semua, memang kasus ini gitu ya, kita tahu lah banyak imbasnya kemana-mana ya, korbannya juga banyak, Pak Charlie ini salah satunya. Dan yang menarik juga sebetulnya Pak Gufroni itu nggak hanya mengadvokasi Pak Charlie, semua korban PIK 2 yang dia advokasi, Pak Fuad. Betul. Nah ada satu lagi kemarin yang kita ketemu, lumayan menarik. Dia itu dikasusin oleh Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali itu Ahmad Ghazali itu Engcun. Orangnya Yang saya dengar itu Ahmad Ghazali itu aliasnya adalah Engcun. Nah setelah saya cari hubungannya dengan Aguan, saya nggak tahu siapa. tapi dia orang PIK 2 ya? Saya nggak tahu. Nama tapi itu saya cari-cari nama ini di putusan pengadilan itu ada puluhan perkara Engcun. Ahmad Ghazali ini ada puluhan perkara. Di perkara Bapak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus? Karena saya nggak ada perkara sama mereka. Perkara saya udah selesai. Nah ini saya lagi telusuri dan kebetulan memang nama Ahmad Ghazali ini muncul di banyak putusan pengadilan. Akan kita pelajari. Ya jadi teman-teman semua perlu diketahui bahwa Pak Gufroni nggak hanya mengadvokasi Pak Charlie dengan status pro bono alias tidak dibayar, tapi juga ada banyak kasus-kasus korban PIK 2 yang juga diadvokasi oleh Pak Charlie, salah satunya Pak Haji Fuad. Haji Fuad. Yang waktu itu juga sempat
publikasikan melalui jumpa pers di PP Betul. Muhammadiyah. Sebenarnya banyak yang lain juga. Banyak, benar-benar. Tapi yang lain itu nggak dikriminalisasi, nggak bersifat urgent lah. Jadi yang sekarang ini fokusnya itu hanya mereka yang dikriminalisasi. Yang sampai di penjara kayak Pak Charlie, Pak Fuad, ya. Bahkan dalam kasusnya Pak Fuad itu ada satu polisi yang dilaporkan ke Bareskrim karena diduga terlibat. Nah, di sinilah indikasi mafianya sebetulnya kuatnya di situ ya. Betul. Karena yang namanya mafia itu pasti melibatkan banyak pihak. Dan semua ini timbul karena kita menolak jual. Sama lah Pak Fuad juga gitu ya, menolak jual. Iya, menolak jual, jadi dikriminalisasi. Ini SMS dari Ali Hanafi, orangnya PIK 2. Ini tahun 2013. Intinya di sini Ali Hanafi ingin ketemu, bicarakan jual beli. Nah, kalau saya baca, bos, tolong telepon saya sekarang. Ada yang perlu dibicarakan. Itu dari penyewa yang diusir. Oh, kalau nggak salah. Ya, ini dari penyewa yang diusir. Penyewa. Belakangnya dari Ali Hanafi. Yang mana ini? Ali Hanafi. Nah, ini. Oh, ini. Selamat sore Pak Sumita Chandra. Saya dengan Ali Hanafia dari partnernya Pak Joko Andreas. Mau minta waktu bertemu dengan Pak Chandra. Oke. Mengenai tanah di Desa Lemo yang masuk dalam SK kami. Kantor kami di Jalan Pluit Utara Raya. Oke. Iya. Ya, teman-teman semua. Jadi memang kasusnya ini apa ya? Nggak seperti yang dikatakan oleh ini ya, Pak Rimbo ya. Dan penawaran kedua datang di 2021. Saya diundang ke kantor marketing di PIK 2 kalau nggak salah. Iya. Jadi sebelum kriminalisasi terjadi itu sempat ada penawaran. Ada penawaran, bahkan ada penawaran atas tanahnya Pak Charlie. Betul. Dan ditolak waktu itu ya. Ya, betul. Kenapa sih ditolak waktu itu? Sebenarnya bukan ditolak, kami mencoba untuk negosiasi. Oke. Namun dalam negosiasi itu prosesnya memang penuh dengan ancaman. Oh. Oke. Sudah ada polisi di PIK 2 itu. Oh, oke. Iya ini. WA dari Pak Ali Hanafiah dalam rangka membeli. Ya. Dan di belakang-belakangan itu saya tanya, bagaimana dengan proses AJB-nya? Iya. Dia bilang sudah saya tekankan AJB bisa. Oke. Asalkan sudah deal. Oke. Nah kemudian karena tidak ada deal, dia mensomasi saya. Iya. Nah ini Pak Hanafiah. Tapi memang pangkal dari kasusnya Pak Charlie ini karena itu siapa ahli warisnya Tepit Nio datang ke PIK 2 memberikan kuasa untuk menggugat ayahnya Pak Charlie, melaporkan ayahnya Pak Charlie. Sebaliknya, karena ditolak maka mereka yang mencari. Ya. Nah, kalau Pak Rimbo mendengar ini ya mudah-mudahan ya bisa mau bertemu dengan Pak Charlie ya. Menjelaskan karena memang nggak baik juga kalau mungkin ada kesalahpahaman ya, pengertian ya. Iya, mungkin dari betul. Pak Rimbo ya. Betul. Mungkin sebaiknya juga kita ketemu informal mungkin ya, ketemu dulu informal. Kita diskusi dulu. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut mengenai kasus ini. Iya. Semoga ada klarifikasi. Betul ya, teman-teman, ini memang video dibuat untuk betul-betul kayak bantahan dari Pak Charlie atas pemberitaannya Pak siapa namanya? Pak Rimbo tadi Pak Rimbo, yang menyebut Pak Charlie ini sebagai mafia. Paman siapa itu sebenarnya? Iya. Saya nggak kenal mereka, kok mereka tahu kasus ini seperti pengacara sendiri. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan, kok tiba-tiba muncul. Iya. Dengan narasi yang sama dengan Mu'annas Al-Aidid, gitu betul. Kan. Ada apa? Apakah ada hubungan tertentu atau tidak gitu ya? Paman Nurlet. Nurlet itu? Paman Nurlet saya nggak tahu dia siapa. Nurlet, ya. Ya, whatever lah. Mudah-mudahan Pak Rimbo juga mendengar, juga Pak Manurlet juga dengar ya, dan mau bertemu dengan Pak Charlie untuk mengklirkan masalah ini. Karena ini kasus PIK 2 ini sudah terlalu banyak sekali kesalahpahamannya, kesalahmengertiannya. Bahkan sudah ada polisi yang juga dilaporkan, Mu'annas juga sudah dilaporkan, PIK 2 juga sudah digugat gitu ya. Betul. Dan inilah cara-cara mereka benturkan warga, mereka benturkan
sesama lembaga, sesama anak bangsa, sesama anak bangsa. Iya. Tapi ujung-ujungnya mereka menikmati hasilnya, mereka yang dapetin tanah itu. Iya. Jangan sudahlah, jangan begini lagi. Iya, jangan sampai lah Bapak Rimbo juga nanti dimanfaatkan. Takutnya kalau ini nanti begini terus dilaporkan juga sama Pak Charlie. Kayak seperti yang dialami Mu'ana Salaidit. Ya mudah-mudahan semuanya damai Pak ya. Iya, betul. Karena kasus PIK 2 ini sudah bikin luar biasa gaduhnya. Ya. Bahkan sampai status PSN-nya untuk tropical coastline-nya aja sudah dicabut oleh Pak Presiden ya. Sudah hilang dari RPJMN. Yang mudah-mudahan ke depan kasus ini akan menjadi sesuatu yang bawa berkah ya Pak Charlie ya. Semoga. Semoga kita bertemu baik-baik, jelas semuanya. Jadi kita tahu di mana seharusnya kita berdiri ya Pak Charlie ya. Betul. Iya, makasih Pak Charlie. Ya, Mas Baroman. Ya, teman-teman semua, demikian perbincangan saya dengan Pak Charlie. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.